Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ida Fauziah, NPM 1921010164. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi hukum perdata internasional. Materi yang pertama tentang pengertian hukum antar tata hukum. Hukum perdata internasional disepakati adalah ilmu yang sulit, tidak segampang untuk memahaminya. Hal ini diantara lain disebabkan dari istilahnya para penulis tidak sepakat, yang menimbulkan perbedaan paham. Antara lain, perdata berarti menyangkut masalah orang perorangan, tetapi mengapa internasional yang berarti antar bangsa. Selain itu, berbagai istilah dipakai oleh para penulis, yaitu conflict of law, dalam bahasa Indonesia adalah hukum perselisihan, privat international law, yang menimbulkan konotasi bermacam-macam, sehingga timbul anggapan seolah-olah dengan cabang ilmu ini tiada hari tanpa adanya konflik, sehingga timbul ejekan conflict of the law. Itu diganti saja dengan conflict of lawyers. Perbedaan pendapat ini sebenarnya tidak perlu, karena HPI itu sebenarnya adalah hukum perdata nasional yang mempunyai unsur asing. Hubungan-hubungan yang bersifat internasional sumbernya semata-mata hukum nasional belaka. Tidak ada konflik, yang ada adalah masalah pilihan hukum atau yang disebut dengan choice of law, memilih hukum mana yang akan berlaku apabila terdapat pertemuan antara dua atau lebih sel hukum pada suatu ketika. Materi yang kedua, yaitu titik pertalian. Menurut Sudargo Gautama, titik-titik pertalian merupakan suatu hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu sistem hukum tertentu. Kaitannya antara fakta-fakta yang ada di perkara dengan suatu tempat atau negara dan juga sistem hukumnya. Kewarganegaraan, nasionalitas, pihak pewaris, tempat kediaman tetap domisili pewaris, letak benda, atau tempat perbuatan hukum dilakukan, tempat perkara diajukan atau disebut dengan forum. Macam-macam titik pertalian. Yang pertama, titik pertalian primer atau yang disebut dengan TPP, meliputi kewarganegaraan, bendera kapal, domisili, tempat kediaman, tempat kedudukan, dan hubungan hukum di dalam hubungan intern. Titik pertalian sekunder. Titik pertalian sekunder ini dalam persoalan HPI dimungkinkan juga titik taut primer atau TTP, merupakan TTS dalam hal mengenai kewarganegaraan, bendera kapal, domisili, tempat kediaman, tempat kedudukan, letak dari benda, tempat tanda tangani kontrak, tempat pelaksanaan perjanjian, tempat di mana perbuatan melanggar hukum itu, pilihan hukum, tempat diadakan perbuatan-perbuatan resmi yang penting. Materi yang ketiga adalah prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Menurut Graham Murdoch pada tahun 1994, kewarganegaraan adalah suatu hak agar dapat ikut serta maupun berpartisipasi secara utuh di dalam berbagai pola struktur sosial, politik, dan juga kehidupan kultural agar dapat menciptakan sesuatu hal yang baru selanjutnya, karena dengan begitu akan membentuk ide-ide yang besar. Menurut Harris Soch menjelaskan bahwa demokrasi ialah suatu bentuk pemerintahan rakyat, karenanya kekuasaan pemerintahan itu melekat pada rakyat, juga merupakan HAM bagi rakyat untuk mempertahankan dan mengatur melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk memerintah. Materi selanjutnya ada penunjukan kembali atau yang disebut dengan renvoi. Renvoi ini adalah penunjukan kembali kepada sistem hukum yang semula menunjuk. Renvoi terjadi disebabkan karena di dalam penentuan status personil ini negara-negara di dunia ada yang menganut asas domisili dan asas nasionalitas. Di Indonesia istilah yang berpakai untuk renvoi ini adalah penunjukan kembali, atau pada dasarnya renvoi ini timbul karena adanya berbagai sistem hukum di dunia yang masing-masing memiliki sistem hukum perdata internasional. Kemudian renvoi dan sifat nasional dari hukum perdata internasional ini, masalahnya adalah renvoi mempunyai hubungan erat dengan persoalan prinsipil atau yang disebut dengan masalah supranasional atau nasional ya. Jika dianggap hukum perdata internasional ini bersifat supranasional,
maka tentunya tidak ada tempat untuk renvoy. Kaidah-kaidah HPI ini menurut pandangan ini berasal daripada tata tertib hukum yang lebih tinggi daripada tata tertib pembuat UU nasional yang mempunyai kekuatan hukum dengan tidak menghiraukan apakah pembuatan UU ini mengoper atau menolak renvoy. Maka HPI yang bersifat supranasional inilah yang selalu berlaku. Tidak semua penulis setuju dengan renvoy, yaitu renvoy ini tidak logis. Renvoy ini merupakan penyerahan kedaulatan legislatif ya. Renvoy ini membawa ketidakpastian hukum. Terdapat alasan-alasan pro renvoy, yaitu renvoy memberi keuntungan praktis, jangan plus royalis quili roy, kayak bersifat lebih raja dari raja itu sendiri. Keputusan-keputusan yang berbeda ini dan harmoni ini dari keputusan-keputusan begitu. Kemudian yang materi yang nomor 5 ada kualifikasi ya. Kualifikasi ini beberapa istilah yang dapat digunakan untuk menyebut kualifikasi ini, diantaranya adalah qualification, classification, characterization dari bahasa Inggris, atau qualification dari bahasa Perancis. Qualification characterization atau Latin excepteze conflicten dari bahasa Jerman, atau dari bahasa Belandanya adalah qualification. Di dalam HPI, kualifikasi ada 5 macam, yaitu kualifikasi lex fori, kualifikasi lex kuasa, kualifikasi bertahap yang berdiri dari 2 tahap, yaitu kualifikasi otonom, forum mempergunakan metode perbandingan hukum. Kualifikasi HPI bertitik tolak dari adanya pandangan bahwa setiap kualifikasi berdasarkan HPI itu dianggap mempunyai tujuan tertentu yang lain dicapai dalam melakukan kualifikasi terhadap suatu peristiwa hukum. Kemudian yang materi nomor 6 adalah ketertiban umum. Prinsip ketertiban umum atau public order atau public policy ini dalam hukum perdata internasional HPI dikenal di setiap negara terkait dengan penerimaan hukum asing di suatu negara, walaupun prinsip ini diatur dengan konsep yang berbeda-beda. Suatu negara ketika berhadapan dan hendak menerapkan suatu hukum asing akan dilihat apakah hukum asing tersebut bertentangan dengan ketertiban umum atau tidak. Jika bertentangan dengan ketertiban umum, maka hukum asing tersebut tidak dapat diterapkan. Penerapan ketertiban umum ini juga berkat dengan prinsip-prinsip lain dalam HPI seperti prinsip nasionalitas dan domisili, serta selanjutnya pelanjutan keadaan hukum atau hak-hak yang telah diperoleh ya. Yang nomor 7 ada penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum ini adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menghindarkan atau menghindari berlakunya hukum nasional sehingga yang bersangkutan memperoleh suatu keuntungan tertentu sesuai dengan keinginannya. Sebab baginya berlaku hukum asing ini, istilah penyelundupan hukum ini lainnya ialah Westonduking. Dapat juga diartikan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan di suatu negara asing dan diakui sah di negara asing itu akan dapat dibatalkan oleh negara forum atau tidak diakui oleh forum bila perbuatan itu dilaksanakan di negara asing yang bersangkutan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari aturan-aturan lex fori yang akan melarang perbuatan semacam itu dilaksanakan di wilayah forum ya. Ketertiban umum dan penyelundupan hukum mempunyai hubungan yang erat. Kedua-duanya itu bertujuan agar supaya hukum nasional dipakai dengan menyampingkan hukum asing. Hukum asing ini dinyatakan tidak berlaku jika dipandang sebagai penyelundupan hukum. Kedua-duanya hendak mempertahankan hukum nasional terhadap kaidah-kaidah hukum asing. Penyelundupan hukum justru bertentangan dengan hak-hak yang telah diperoleh. Karena pada penyelundupan hukum kaidah-kaidah asing dikesampingkan dan hukum nasional dipergunakan. Kemudian selanjutnya materi nomor 8 ada pilihan hukum dalam hukum perdata internasional HPI. Jadi penyelesaian sengketa kontrak perdata internasional ini melalui pengadilan seringkali menimbulkan ketidakpuasan ya bagi pihak yang dikalahkan, sebab
Hakim dalam pengadilan harus menentukan lex causa atau yang disebut dengan hukum yang seharusnya berlaku terlebih dahulu dan terkadang lex causa-nya tidak begitu familiar bagi hakim atau bagi salah satu pihaknya. Belum lagi ada faktor-faktor non yuridis yang banyak mempengaruhi peradilan sehingga kondisi tersebut bisa menghasilkan putusan yang kurang memuaskan. Salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut, para pihak dapat membuat pilihan hukum ini atau pilihan forumnya ini sehingga diharapkan dapat memperoleh putusan dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam kontrak perdata internasional yang memuaskan. Pilihan hukum adalah hukum yang dipilih oleh para pihak dalam kontrak sebagai alat untuk menginterpretasikan kontrak tersebut untuk menyelesaikan jika terjadi sengketa. Jadi fungsi pilihan hukum dalam sebuah kontrak internasional ini antara lain menjamin kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa sebagai antisipasi para pihak jika terjadi sengketa dan diharapkan mewujudkan keadilan dalam menyelesaikan sengketa dalam kontrak. Begitu. Materi yang nomor 9 ya, yang berjudul hak-hak yang telah diperoleh. Dalam bidang hukum perdata internasional ya HPI, istilah hak-hak yang diperoleh ini dipakai untuk mengedepankan bahwa perubahan dari fakta-fakta tidak akan mempengaruhi berlakunya kaidah yang semula dipakai. Hak yang telah diperoleh menurut ketentuan hukum negara asing ini diakui dan di seperlunya dilaksanakan oleh hakim Inggris ya, sepanjang hak-hak ini tidak bertentangan dengan konsepsi publik polis Inggris. Ajaran hak-hak yang telah diperoleh justru menghendaki kebalikannya, bukan hukum asing yang dikesampingkan, tetapi justru hukum asing inilah yang diakui dan dipergunakan ya. Prinsip hak-hak yang telah diperoleh ini dapat dipergunakan untuk memperbaiki atau memperlembut pelaksanaan prinsip ketertiban umum. Dalam ketentuan pasal 16AB, pasal 3AB yang menganut prinsip nasionalitas menurut Wirjono Prodjokdikoro dapat dilihat adanya unsur-unsur pelaksanaan perlanjutan keadaan. Seolah-olah prinsip pelanjutan keadaan hukum ini atau penghormatan terhadap hak-hak yang telah diperoleh termasuk pula dalam peraturan tertulis yang berlaku Indonesia satu dan lain karena dalam pasal 16AB ini dipergunakan kata Blijayin Verbindet dari peraturan-peraturan yang mengenai status dan wewenang warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Juga pasal 17AB yang menganut asas lex rei-state pada pokoknya berdasarkan pula atas prinsip kelanjutan keadaan hukum ya. Kemudian materi selanjutnya ada nomor 10, ada persoalan dan penyelesaian. Persoalan pendahuluan. Pertama dalam hukum perdata internasional adalah suatu persoalan atau masalah HPI dalam sebuah perkara yang harus dipecahkan terlebih dahulu sebelum putusan terhadap masalah HPI ini menjadi pokok perkara dapat ditetapkan oleh hakim atau Profesor Chess dalam bukunya Privat International Law ya. Ada kalanya dalam suatu perkara HPI, pengadilan tidak saja dihadapkan pada masalah utama, tetapi juga masalah subsidiar. Setelah hukum yang harus diberlakukan terhadap masalah utama ditetapkan melalui penerapan kaidah HPI yang relevan, maka kemungkinan ada kebutuhan untuk menentukan keadaan HPI ini lainnya untuk menjawab masalah subsidiar yang berpengaruh terhadap penyelesaian masalah utama. Jadi untuk menentukan apakah dalam sebuah perkara HPI ini terdapat persoalan pendahuluan atau incidental question, maka perlu dipenuhi 3 persyaratan. Yang pertama main issue. Main issue ini yang dihadapi dalam perkara harus merupakan masalah HPI yang berdasarkan kaidah HPI forum, harus tunduk pada hukum asing. Kemudian dalam perkara yang sama harus terdapat subsidiary issue yang mengandung unsur asing yang sebenarnya dapat timbul sebagai masalah HPI ya yang terpisah dan diselesaikan melalui pergunaan kaidah HPI lain secara independen. Kemudian ada kaidah HPI yang menentukan lex causa ini bagi subsidiary isu ini akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda dari kesimpulan yang akan dihasilkan seandainya lex causa ini dari main isu ini yang digunakan. Kemudian ada materi yang nomor 11 ya. Ada penyesuaian.
Jadi penyesuaian ini adalah suatu kegiatan yang meliputi suatu pengertian hukum asing ke dalam pengertian hukum terminologi hukum sendiri. Jadi penyesuaian ini meliputi transportation, substitution, adaptation, dan berdasarkan suatu ketentuan atau peraturan. Jadi transportation ini adalah pemindahan atau transfer dari hubungan-hubungan hukum, perbuatan-perbuatan hukum atau pernyataan, kehendak menurut suatu sistem hukum tertentu ke dalam pengertian-pengertian hukum lain. Menurut Colewigen atau penyesuaian ini merupakan salah satu cara kualifikasi yang khusus pada waktu membahas perkara adopsi Belgia di atas. Beliau menyatakan bahwa penyesuaian ini merupakan pula suatu qualification problem. Dalam kualifikasi yang biasa hukum yang harus dipergunakan belum dipastikan, sedangkan di dalam penyesuaian hukum yang harus dipergunakan sudah ditemukan atau dipastikan, begitu. Materi yang terakhir ada timbal balik dan pembalasannya. Jadi timbal balik yang dimaksud adalah suatu keadaan yang dikehendaki atau pembalasan merupakan cara untuk mencapai keadaan tersebut. Jadi timbal balik mempunyai lingkungan berlaku umum diberlakukan terhadap semua negara asing. Jadi pembalasan hanya pada negara tertentu yang secara melawan hukum telah melakukan perbuatan yang harus dibalas. Jadi contoh pemakaian serentak timbal balik dan pembalasannya itu adalah hukum acara perdata Jerman tentang kemungkinan berperkara bebas biaya. Jadi orang asing tidak diberikan hak perkara bebas biaya apabila orang Jerman di negara asing tersebut bersangkutan tidak diberikan hak serupa. Untuk bidang hukum, orang asing tidak ada keraguan-keraguan bahwa masalah timbal balik besar, artinya kami cenderung pada pendirian bahwa pemakaian hukum asing ini sama sekali bukan merupakan suatu pengorbanan. Pemakaian hukum asing ini hanya dilakukan oleh memenuhi rasa keadilan kebutuhan hukum ya dari para justiciable dalam hubungan internasional. Apabila kita saksikan bahwa kaidah-kaidah HPI ini asing ini bersangkutan sengaja hanya menguntungkan kepada warga negara sendiri dengan merugikan orang-orang luar, jika hal ini dilakukan maka ada alasan melakukan pembalasan atau secara timbal balik. Jadi demikian mengenai luas bidangnya prinsip timbal balik. Ini kuat pada condition der Etegeres, meragukan pada kaidah-kaidah HPI dan sama sekali tak pada tempatnya pada pengakuan keputusan hukum asing. Baik, sekian pembahasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.